Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena keadaan kita masih harus mengadakan ibadat di rumah kita masing-masing. Tapi yakinlah bahwa Tuhan juga hadir di dalam rumah saudara sekalian. Tuhan yang Maha Agung dapat hadir di waktu yang bersamaan di mana saja. Oleh karena itu mari kita awali kebaktian kita pada malam ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183 bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 183 bait pertama dan kedua. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang karam merindukan di ufuk timur pagi berdekat. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membuka firman Tuhan supaya bisa mengerti maknanya dengan benar. Mari kita mohon terang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang. Karena sampai sekarang Engkau masih memelihara dan melindungi hidup kami dengan kuasa dan dengan kasih-Mu. Sekarang Bapa, kami akan mengadakan kebaktian kepada Bapa sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Maka terangilah hati kami agar berbakti dengan sungguh-sungguh awal sampai akhir nanti. Dan sekarang kami akan mengadakan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti makna firman-Mu secara benar, sehingga menjadi pedoman hidup kami untuk mencapai damai sejahtera abadi di kerajaan Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kami. Berfirmanlah Bapa, kami bersedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24, sebenarnya 13 sampai 35. Namun akan saya baca mulai ayat 26 saja sampai 35. Ayat 26 sampai 35 yang demikian. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita dengar pada hari ini adalah suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang pulang ke Emmaus. Emmaus itu dari Yerusalem, kira-kira jaraknya dari Solo sampai Kartosuro. Mereka jalan kaki pada sore hari. Sepanjang perjalanan mereka membicarakan Tuhan Yesus. Karena padanya lah mereka punya pengharapan. Tadinya mereka mengharap Tuhan Yesus adalah pembebas bangsa Israel dari kekuasaan kerajaan Romawi. Melihat kesaktian Tuhan Yesus luar biasa, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati dapat dihidupkan, badai dan gelombang besar bisa dihentikan. Mereka yakin kalau Tuhan mau melawan, mesti menang terhadap tentara Romawi. Tetapi kenyataannya, Tuhan Yesus mati, disalibkan oleh prajurit Romawi atas permintaan kaum Yahudi. Mereka bingung, kecewa, karena tumpuan harapannya sudah mati. Meskipun paginya sudah ada berita dari para murid perempuan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi pada zaman dahulu di Israel, kaum perempuan itu dianggap manusia nomor 2. Kata-katanya tidak dapat dipercaya, sehingga mereka bingung. Nah, pada waktu itu Tuhan menyusul mengikuti perjalanan mereka, tapi karena mereka sibuk memikirkan masalah mereka sendiri, mereka tidak mengenal
Tuhan Yesus. Sehingga sampai di Emmaus, Tuhan akan melanjutkan perjalanan, tapi mereka mengajak Tuhan mampir ke rumah mereka. Ketika makan bersama, Tuhan Yesus mecah-mecah roti. Mungkin Tuhan Yesus punya cara tersendiri dalam mecah roti ini, sehingga kedua murid tadi melihat cara mecah roti Tuhan Yesus itu terbuka matanya, mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan lalu lenyap dari hadapan mereka. Dengan penuh semangat, tanpa memikirkan resiko di jalan, malam hari itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Dari Emmaus kembali ke Yerusalem, karena ingin menceritakan bahwa Tuhan Yesus sungguh sudah bangkit. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari firman ini kita gumuli bersama dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengalami kebangkitan di dalam hidup kita? Kebangkitan di dalam hidup ini bisa terjadi kalau kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempunyai kondisi kehidupan yang pertama. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Seperti orang-orang Emmaus tadi. Tuhan Yesuslah pengharapan hidup kita. Dan yang kedua, seperti yang dilakukan oleh orang Emmaus juga, kita punya jiwa cinta persaudaraan dan kepedulian kepada sesama. Dengan kondisi itu, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tentu saja tidak seperti orang Emmaus tadi, berjumpa secara jasmaniah, tapi berjumpa secara rohaniah, berjumpa di dalam hati kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, yang perlu kita renungkan, apa tanda-tandanya kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita sudah mengalami kebangkitan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita punya keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, yang tetap berada dalam kubur, di mana kita harus selalu berziarah kuburnya. Bukan, itu Tuhan yang hidup. Hidup dalam arti dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat bertindak. Di samping ia adalah Tuhan yang hidup, kita juga percaya bahwa dia adalah punya kuasa dan kasih yang tak terbatas. Sehingga dengan keyakinan itu, orang dengan kebangkitan akan merasa damai di hati, penuh sukacita, penuh semangat. Seperti orang Emmaus tadi. Saudara-saudara, semangat untuk apa? Semangat untuk terlibat di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Apa karya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkarya untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera kepada umat manusia. Itu harus kita lakukan. Saudara-saudara, apakah rancangan Tuhan Yesus mendatangkan damai sejahtera di bumi ini karena keadaan sekarang ini bisa gagal? Tidak. Wabah virus corona
tidak akan menggagalkan karya Tuhan Yesus untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi. Dia punya kuasa, dia bisa melihat dan mendengar. Sekarang ini dia tahu sudah berapa orang yang mati karena virus corona, dia tahu. Dan nanti masih berapa lagi yang akan mati, dia tahu. Kapan virus ini akan berakhir, dia tahu. Dan dia mampu untuk menghilangkan wabah virus corona ini dari muka bumi. Ia punya kuasa dan kasih yang tak terbatas. Keadaan yang mengerikan ini bukan berarti kegagalan Tuhan Yesus damai sejahtera, tapi malah merupakan waktu yang baik untuk mendatangkan damai sejahtera. Mengapa demikian? Yang pertama, kita tergerak hati kita untuk mengatasi rasa takut, khawatir, cemas ini mendekat kepada Tuhan. Justru dekat dengan Tuhan inilah yang akan menjadikan kita beroleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki kita dekat kepadanya. Dia berlindung kepadanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan sehingga kita bisa beroleh damai di dalam hati kita. Pada waktu yang mengerikan ini, saudara, Tuhan menunjukkan juga kuasa dan kasih yang tak terbatas itu. Belum lama ini di Yogyakarta, di Rumah Sakit Panti Rapih, ada seorang Kristen berumur 39 tahun yang terpapar virus corona atau COVID-19 positif. Ketika di ronsen, paru-parunya berkabut putih, tidak penuh dengan virus corona. Sehingga dokter berkata kepada ibu pasien ini, Bu, ini sudah harus siap untuk melihat peristiwa yang paling buruk. Ibu tadi menangis, mohon pertolongan kepada Tuhan. Dan seluruh keluarga diajak berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang tadi, saudara? Pas pada hari Paskah, Minggu Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, orang ini merasa badannya sehat. Dokter segera meronsen kembali, ternyata paru-parunya sudah bersih. Dinyatakan sudah negatif dari virus corona. Itulah kuasa Tuhan dan kasih yang luar biasa yang bisa terjadi pada saat yang mengerikan ini. Sehingga ibu korban berseru kepada semua orang percaya, saudara, kalau saudara terkena virus corona, jangan panik. Berserulah kepada Tuhan, Dia mampu menolong. Kalau dulu Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, sekarang tetap Maha Kuasa, dan selamanya Tuhan kita itu Maha Kuasa. Kalau dulu Tuhan itu Maha Kasih, sekarang juga Maha Kasih dan selamanya Maha Kasih. Kalau dulu Dia Maha Bijaksana, sekarang Maha Bijaksana dan tetap Maha Bijaksana selama-lamanya. Saudara, sehingga Tuhan bisa menggunakan situasi yang mengerikan ini karena wabah virus corona ini untuk melanjutkan karya damai sejahtera di bumi. Nah, kita harus terlibat di dalamnya. Apa yang kita lakukan? Seperti orang Emmaus tadi, kita harus punya jiwa cinta persaudaraan dan peduli kepada sesama. Dengan talenta kita masing-masing, peduli kepada sesama dapat kita mulai dengan tegur sapa. Tegur sapalah dengan ramah kepada siapa saja, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan. Semua orang
kita tegur sapa dengan ramah. Kalau butuh pertolongan, kita bisa bertanya apa yang bisa saya bantu. Dan kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Juga saudara, tunjukkanlah bahwa di dalam situasi wabah virus corona ini kita punya Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih, itu dengan ketenangan kita. Kita tidak panik, tidak takut, tetap tenang. Kalau perlu setiap hari kita bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan dari rumah kita masing-masing. Bila orang tahu bahwa orang percaya, orang Kristen punya Tuhan yang meyakinkan, baik kuasanya, kebijaksanaannya, maupun kasih-Nya. Segala kejadian di dunia ini dapat dipergunakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang hidup untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita rasakan firman ini dalam hati kita masing-masing dalam suasana teduh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia berkenan membangkitkan kita dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, meninggalkan kehidupan lama, menuju kehidupan baru untuk mencapai damai sejahtera abadi. Maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dengan cara antara lain mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan diberi tanggal dan dapat disetorkan ke gereja kapan saja. Di gereja sudah disediakan kotak-kotak persembahan. Mari kita dasari persembahan kita dengan firman dalam Mazmur 116 ayat 17 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 202, bait pertama dan kedua langsung saja. KJ 202, bait pertama dan 2. Maut sudah menyala, kubur hilang kuasanya, Juru Selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat, doa persembahan, dan doa penutup kehadirat Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi,
yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami kembali menghadap kehadirat mengucapkan syukur karena Bapa telah berfirman kepada kami bahwa Engkau sedang berkarya mendatangkan damai sejahtera di bumi. Dan kami telah menerima damai sejahtera itu karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bapa, Engkau melimpahkan anugerah keselamatan kepada kami. Bapa yang makasih, sebagai tanda ucapan syukur kami, salah satunya adalah kami beri persembahan kepada Tuhan yang kami ambil dari sebagian kecil berkat yang telah kami terima dari Bapa sendiri. Terimalah persembahan kami Bapa, dan berkatilah agar berguna untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Dan ajarlah kami Bapa, agar mampu mempersembahkan segenap hidup kami demi keluhuran nama-Mu. Bapa yang makasih, sekarang kami teringat akan saudara kami yang mungkin pada hari ini masih ada yang menderita sakit atau dalam masa pemulihan atau lemah raganya karena usia lanjut. Kita berkenan memelihara dan melindungi mereka dengan kuasa dan dengan kasih-Mu. Untuk sesama kami yang sekarang sedang terpapar virus corona, tolonglah dengan kuasa-Mu Bapa, agar dapat sembuh, dapat sehat kembali. Sedang yang masih sehat, Kau lindungi agar tidak terpapar virus corona. Gunakan kuasa-Mu Tuhan untuk mempercepat lenyapnya wabah virus corona ini dari muka bumi, sehingga manusia dapat hidup normal kembali dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk para dokter dan para tenaga medis di mana saja mereka berada, mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran virus corona ini, berilah perlindungan dengan kuasa-Mu agar tetap sehat, tetap kuat dan penuh semangat menjalankan tugas yang mulia itu. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-daerah, berikan kebijaksanaan agar mampu mengendalikan penyebaran virus corona sehingga segera bisa hilang dari muka bumi. Bapa yang makasih, kami serahkan segenap hidup kami ke tangan Bapa dengan penuh keyakinan bahwa Bapa sanggup melindungi dan melihara hidup kami. Bapa, kami akan meninggalkan tempat peribadatan kami masing-masing. Ya Tuhan juga menyertai kemanapun kami pergi, agar dari tempat yang kami tuju dalam keadaan selamat. Mungkin dalam kebaktian terselip dosa kami, dan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap
yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita baharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan hidup kita di tengah-tengah situasi yang mengerikan ini karena wabah virus corona dengan penuh sukacita dan damai di hati dan penuh semangat dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Hidup Jemaat 259 bait yang ketiga. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, taat menurut firman-Nya, berkasih